dia bisa sampai 10 jam battery life-nya. Dan gue juga benar-benar suka banget sama ya clickiness-nya lah, atau tactility-nya itu gue benar-benar nyaman banget sih. Gue truly astonished sama betapa polished-nya ini produk. Halo semua, jadi hari ini tuh gue datang untuk, ya harusnya sih lu udah pada tahu ya, karena kelihatan harusnya di thumbnail. Tapi ini adalah suatu brand yang sebenarnya banyak banget dari produknya yang gue nggak suka, dan gue punya masa lalu yang cukup buruk sama ini brand karena banyak banget barang yang harus di RMA. Tapi ada satu yang gue suka banget dari punyanya mereka, itu adalah laptopnya dalam bentuk Razer Blade. Ya, jadi ini barangnya. Ini adalah Razer Blade 14 tahun 2023 yang gue benar-benar suka banget, banyak banget, dan emang dari review-review orang dan banyak juga orang ngebahas, ada beberapa minus yang gue pribadi nggak menangkap atau gue nggak merasakannya setelah gue mencoba ini selama semingguan lebih. Jadi untuk laptop nomor satu buat gue pribadi adalah kenapa bagus banget menurut gue adalah karena ukurannya. Gue sekarang prefer laptop yang lebih kecil daripada yang biasa di 16 atau bahkan sampai 17 karena masalah portability-nya. Nah jadi untuk ini adalah 14 dengan high performance, dan gue bisa bilang kalau ini menjadi salah satu laptop 14 inci yang kencang banget. Salah satu yang kencang ya, bukan yang paling kencang, bukan yang paling bagus dan segala macam, tapi menjadi salah satunya dan mungkin bisa bersaing dengan produk-produk atau dari brand yang lainnya. Nah, salah satunya lagi yang gue benar-benar suka banget adalah kalau kalian, ini udah gue buka ya. Jadi, lu bisa lihat di sini, ini benar-benar simple banget nih, ada kamera di atas. Jadi, semuanya itu benar-benar kelihatan. Jadi pada saat lu buka, kelihatan ya, maksud gue telanjang. Jadi di sini untuk SSD, terus ada untuk Wi-Fi-nya. Oh, ini juga udah Wi-Fi 6E. Sama kalau kita lihat di sini. Nah, jadi untuk bagian RAM-nya itu udah jelas ya, kita bisa upgradable. Dan itu menurut gue menjadi salah satu fungsi yang benar-benar penting banget dan menjadi suatu hal yang semua orang itu punya rasa ketenangan di mana laptopnya masih bisa bertahan lebih jauh karena RAM, dan kebutuhan RAM kemungkinan besar 2-3 tahun ke depan itu bakalan makin meningkat. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan ya kayak Excel atau data, ya gue nggak tahu ya, mungkin kalian masih menggunakan data logging, masih menggunakan Excel, atau kalian membuka Notion atau membuka Miro, jumlah RAM itu benar-benar penting banget. Bahkan untuk After Effects yang suatu hal sangat-sangat wajar digunakan oleh banyak orang, terutama di bidang kreatif, itu penting banget. Nah, kita cuma dapat 16 GB. Nah, tentunya ini sebagai standar awal yang sangat-sangat masuk akal. 16 GB, kalau kita memang orang kreatif yang membutuhkan RAM yang benar-benar gede banget, ya udah tinggal kita masukin. Kenapa? Karena untuk prosesornya udah bener-bener enak banget. Kita mendapatkan 7940HS, ditambah untuk GPU-nya menggunakan 4070 laptop GPU punyanya Nvidia atau RTX 4070 laptop GPU. Nah, itu yang bikin gue bener-bener suka banget. Nah, terus ditambah lagi, kalau lo misalnya lihat di sini ya, untuk RGB-nya, itu terang banget loh. Dan itu salah satu yang gue bisa appreciate dari punyanya Razer untuk masalah keterangan bukan display ya, display itu nanti ya. Tapi untuk keterangan keyboard ya, itu benar-benar terang banget. Jadi bahkan di level untuk bagian keyboardnya punyanya Razer yang standalone itu juga terang banget. Nah, gue tahu banyak reviewer lain yang bilang kalau keyboard itu kurang nyaman. Tapi gue nggak merasakan itu sih. Banyak yang bilang kalau stroke itu terlalu pendek atau terlalu kecil, dan itu gue nggak ngerasa sama sekali selama gue menggunakan ini dan saat gue memakai untuk ngetik dan nulis beberapa dari skrip yang untuk gue omongin sekarang ini. Tapi gue nggak menemukan isu sama sekali, dan gue juga benar-benar suka banget sama ya clickiness-nya lah atau tactility-nya, itu gue benar-benar nyaman banget sih. Terus juga masalah untuk trackpad-nya, lu bisa lihat kalau ini ukurannya benar-benar besar banget segini, bahkan gue sampai kadang kalau ngetik itu ya keganggu karena adanya. Cuman untuk palm ininya sih mereka bagus ya, cuman kadang menggunakan palm itu kebaca sebagai suatu klik. Dan itu yang jadi sedikit masalah buat gue, karena memang ukurannya besar banget. Tapi kalau untuk masalah kenyamanan, terus masalah glide sensitivity sih benar-benar enak banget ya punyanya Razer. Terus juga kalau untuk masalah display-nya, ini juga salah satu yang benar-benar baik banget. DCI-P3-nya di 100%. Terus kita untuk brightness-nya di sini gue tes di 560 nits. Untuk QHD juga 2560 x 1600 yang artinya 16:10. Jadi untuk keperluan itu benar-benar udah nyaman banget. Nah, kalau kalian ngomongin game, displaynya kayak gimana? Ya seperti yang tadi gue bilang, udah benar-benar nyaman. Nah, kalau kalian nanyain, ya udah refresh rate-nya berapa? 240. Jadi itu benar-benar nyaman banget. Nah, mungkin karena ini adalah laptop 14 inci, yang menjadi pertanyaannya buat kalian adalah gimana sih untuk battery life-nya? Berarti kan harusnya portability yang jadi nomor satu. Nah, isunya yang gue temukan adalah masalah battery life ini cukup unik.
Dimana pada saat semuanya idle, dia bisa sampai 10 jam battery life-nya. Idle maksud gue bukan idle. Idle gue menyetel film atau menggunakan YouTube pakai Chrome, atau gue misalnya menggunakan Netflix app atau Amazon. Itu gue nggak menemukan isu sama sekali, dan itu bisa sampai 10 jam dengan brightness-nya setengahnya. Bukan setengah kurang lebih lah. Enggak lah, 30% nggak setengah ya. Seperberapa tuh? Sepertiga ya? Iya, 30% sepertiganya. Berarti sekitaran 150-an nits, di bawah 200 nits. Ini tuh bisa sampai 10 jam. Nah, isunya adalah pada saat gue menggunakannya sebagai suatu bentuk productivity, kayak misalnya gue coba untuk ngebuka Notion, gue ngebuka Miro, gue buka Sheets yang dipunyanya Google Drive, battery life-nya langsung turunnya jauh, jadi cuma 6 jam. Nah, 6 jam ini gue nggak tahu apakah itu cukup atau enggak bagi kalian, tapi harusnya buat gue 6 jam tuh aman sih. Karena gini, gue punya capability atau kemungkinan power yang gede dalam bentuk GPU-nya. Itu sih pengorbanannya dari misalnya 6 jam. Karena misalnya gue menggunakan laptop harian gue, seperti dalam kasus ini adalah HP Envy, gue emang bisa dapetin lebih dari 6 jam dengan load-nya apa yang gue gunakan. Nah, ini mungkin masih bisa dibenerin karena kenyataannya pada saat gue ngetes untuk nonton, dia bisa 10 jam. Nah, kalau di sini tuh bedanya nggak terlalu jauh, 8 sama 7 jam untuk di Envy-nya gue. Jadi mungkin ada isu power yang mungkin bisa dibenerin ke masa depan atau di depan, di mana mereka bisa ngupdate BIOS-nya dan segala macam, atau dari Windows-nya juga bisa yang punya isu dengan Ryzen 9 7940HS-nya tersebut. Nah, jadi itu gue harap sih bisa di-fix ke depannya untuk masalah efisiensi yang dimiliki oleh ini laptop, terutama pada saat kita menggunakan light workload. Karena kalau cuma nonton, ya mereka menggunakan internal GPU-nya miliknya si AMD-nya. Jadi itu yang gue harapkan yang mereka bisa tes. Jadi untuk masalah battery life, ya itu doang yang bisa gue berikan kepada kalian. Nah, yang kedua adalah masalah laptop GPU-nya yang perlu gue jelaskan kepada kalian adalah, karena ini bukan 4070, ekspektasi gue adalah pada saat, jadi kan ada 3 level, ada boost, ada balance, sama ada silent. Yang untuk di silent-nya di sini berdasarkan catatan gue, mereka cuma menggunakan sampai 80 watt. Nah, untuk di balance itu di 100 sampai 105, dan kalau kita coba ke boost, dia sampai 115-an watt. Dari itu semua, secara suhu hampir nggak ada bedanya. Bedanya cuma 1 sampai 2 derajat kecuali yang silent-nya. Nah, yang boost buat gua bising. Bener-bener buat gua nggak nyaman lah. Nggak viable untuk kalian pakai kalau di tempat terbuka. Jadi pasti ganggu orang. Nah, kalau di balance itu menurut gue masih sangat-sangat reasonable dengan suhu gue ngetes benchmark itu di 24 derajat Celcius untuk ambient temp, nggak terlalu berisik, dan secara power pun juga masih cukup. Dan untuk di mayoritas game yang gue tes, nanti kalian bisa lihat, nggak ada isu sama sekali. Jadi untuk kebisingan itu gue rela untuk mengorbankan performance yang lebih sedikit ngambil power dari baterai, tapi performance hit-nya itu nggak terlalu tinggi. Jadi itu yang gue prefer. Dibandingkan kita suaranya bising, terus juga suhunya lebih tinggi, itu sekitar 70 sampai bisa 77 sampai 78. Dan untuk di balance itu paling cuma 75 derajat Celcius. Dan kalau di silent itu bisa 72, 73, atau bahkan sampai 70, tergantung sama game yang kalian mainin. Nah, itu yang menurut gue sangat-sangat unik untuk di laptop ini, yang ya mungkin mereka nggak akan bisa ngasih power delivery yang lebih jauh lebih gede, misalnya kayak sampai 140 watt, itu mereka nggak akan capai. Ya karena kita harus ingat juga ini masalah fisik juga kan, ukurannya memang benar-benar kecil dan enteng banget. Nah, terakhir yang bisa gue bahas untuk masalah portability-nya itu adalah kita di sini dapat HDMI yang ukuran full, terus kita juga dapat USB 3.2, ada 2. Nah, ada yang menarik itu adalah ini udah menggunakan USB 4. Ada 2 di sini, jadi ada di kiri, di ini kanan, dan ada di kiri juga, yang dua-duanya itu USB 4 yang bisa kalian gunakan untuk sebagai display. Jadi kalian bisa, cuman mereka ngasih 2 supaya kalian masih bisa menggunakannya. Gue nggak tahu, gue nggak sempat ngetes apakah dari satu display ini bisa, dari satu USB 4 bisa dipecah ke jadi 2 display. Karena gue nggak punya itunya, splittersnya. Jadi itu gue belum ngetes, tapi kalau dari USB-C
dari USB 4 yang ini dalam format C ya harusnya. Emang agak membingungkan, tapi USB 4 itu menggunakan Type-C port. Nah, jadi dari situ harusnya aman semua, dan ini juga pasti akan bisa menggunakan external GPU karena harusnya power delivery-nya itu bisa sampai 100 watt. Nah, jadi itu sih overall yang bikin laptop ini benar-benar menarik banget, dan secara build quality gue sih benar-benar suka banget. Walaupun gue bukan orang yang suka barang Razer, tapi ya dari dulu gue selalu bilang kalau Blade itu adalah suatu laptop yang benar-benar viable banget untuk banyak orang yang di bidang kreatif, dan mayoritas orang-orang atau teman abang gue yang di bidang arsitektur agak cukup kaget kalau gue bilang Razer punya laptop, dan banyak orang yang nggak menyadarinya juga. Jadi kalau untuk kerjaan productivity ini benar-benar bagus banget. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah benchmarknya langsung, yang sintetis dulu untuk masalah CPU. Nah, di CPU kita bisa lihat, sekarang ini gue singkat aja biar lebih pendek dan nggak makin ribet ya. Jadi untuk di Cinebench R23, untuk single-nya ini di 1813. Ini benar-benar cukup tinggi banget untuk single core-nya. Dan kalau di multinya 16.492. Jadi kalau kita ngeliat juga konsisten di performa di lainnya seperti di Indigo, kita bisa lihat di sini untuk bed 16 dan di card 3,3. Dan untuk V-samples-nya kalau kalian menggunakan V-Ray, entah itu untuk 3D Max atau untuk Sketch dan lain-lain, itu sampai 11.000. Nah, jadi kalau kita ngeliat dari performance untuk CPU-nya, dan mengingat ini hanya, ya bisa dibilang hanya performance teratasnya punya AMD atau dalam bentuk Ryzen 9, ini bisa bersaing dengan suatu CPU yang punya core lebih gede atau lebih tinggi, dan juga dalam saingannya dengan Intel. Jadi ya Intel tapi ada QuickSync, itu juga berguna banget. Tapi di sini cukup unik ya, kita bisa ngeliat suatu laptop yang ya, jumlah core lebih sedikit bisa bersaing dengan laptop dari Intel yang core itu lebih tinggi. Nah, untuk lanjutnya untuk masalah performance game-nya. Nah, sekarang untuk GPU-nya ya untuk saat ini dibandingin sama semua laptop yang kita udah review, terutama untuk di 16:10, di 1600 kali di 2560 kali 1600, kita bisa lihat ini semuanya paling tinggi performance-nya. Jadi kalau kita lihat di sini di Valhalla, terus ada di Far Cry, kita juga bisa lihat 1% itu benar-benar tinggi banget untuk Watch Dogs, dan juga untuk yang paling berat seperti Metro Exodus. Dan kalau kita lihat di Cyberpunk, ini hasilnya juga sama, ini menggunakan Ultra tanpa Ray Tracing. Nah, terus kalau di Shadow of the Tomb Raider, ini juga sama, untuk 1% juga sangat-sangat tinggi. Dan juga untuk di RDR2 hasilnya juga sama. Jadi kalau kita bandingkan dengan laptop-laptop lama, atau yang sebelumnya kita pernah review, mungkin isu yang pertama adalah bahkan untuk laptop GPU seperti ini, bahkan di 3070, ya masih ada bottleneck karena dari CPU-nya. Dan di sini kita bisa lihat kalau 4070 itu jalan di 99%. Dan beberapa game juga memang membutuhkan CPU yang lebih kenceng. Jadi makanya kita bisa ngeliat semakin jauh gap-nya karena campuran dari keduanya, dari Ryzen 9 dan juga 4070-nya. Nah, overall sih menurut gue ini benar-benar proper banget ya, ini laptop. Nah, gue benar-benar suka banget. Dan emang kalau masalah harga, ya kita beli karena masalah portability-nya. Itu yang gue benar-benar suka banget, dan juga semua desain itu benar-benar simple. Nggak ada yang bikin atau bikin dia teriak kalau gue adalah laptop gaming yang abal-abalan. Jadi secara desain tuh gue benar-benar suka banget, semuanya simple, semuanya sleek. Terus juga displaynya bagus banget, terang banget, dan 560 nit itu menurut gue benar-benar ideal banget untuk laptop kayak begini yang punya kepentingan. Bentar, gue terangin deh, gue maksimalin. Dimana punya keterangan yang tinggi ditambah juga dengan akurasi warna yang sama tingginya. Dan juga tambahan lagi buat kalian yang emang prefer dengan nyala-nyala. Tadi gue lupa, jadi gue ngarep semua laptop menggunakan pendekatan seperti ini, dimana kalau misalnya gue mencet event, ya udah yang F-keys-nya semua yang nyala, atau bahkan yang aktif bisa kalian gunakan dengan function key-nya itu apaan aja. Terus kalau untuk main game nanti satu yang bakal nge-shoot B-roll-nya itu juga ngikutin dengan berubah dengan profile game-nya. Dan ya sebenarnya hal-hal kayak quality of life tersebut yang bikin gue menarik dan tertarik, yang dia mayoritas kali gue nge-review suatu laptop itu cukup membosankan. Tapi ya di sini gue cukup ngerasa enjoy, dan ya kalau boleh mungkin bisa dikasih gue untuk jadi daily-nya. Tapi ya itu doang yang bisa gue kasih review untuk Razer Blade 14. Gue truly astonished sama betapa polishednya ini produk dan betapa bagusnya. Untuk minusnya saat ini paling bagian atasnya benar-benar panas banget. Cuman balik lagi ya, gue nggak bisa bilang itu sebagai suatu kritik yang parah ya, karena ya, mau dikemanain lagi, karena itu adalah masalah fisika juga. Jadi
kalau masalah keyboard orang banyak yang nggak suka, ya gue pribadi gue nggak menemukan isu sama sekali untuk di bagian keyboardnya. Banyak yang minta lebih dilebarin dan mungkin gue nggak tahu speakernya mau dipindahin lagi kemana, karena tadi pas kalau kalian lihat lagi udah nggak ada ruang sama sekali. Jadi menurut gue ini udah paling ideal. Paling kalau ada satu minusnya yang gue harap, hasil Razer bisa memberikan sampai 4080 series setidaknya atau 4090. Tapi balik lagi karena 4070 series itu sudah menerapkan DLSS 3, 4080 4090 jadi mungkin kurang berasa karena ya adanya DLSS 3 yang mungkin mayoritas game AAA akan menggunakan teknologi tersebut kalau itu game mungkin tidak disponsori oleh AMD yang jadinya DLSS itu nggak ada, jadi cuma ada FSR. Jadi selama ini mungkin yang jadi isu mungkin hal tersebut doang, tapi gue harap sih ya game-game mayoritas harusnya bisa mengimplementasikan DLSS 3. Dan itu yang mungkin menguntungkan dibandingkan misalnya kita menggunakan laptop yang masih 3070. Kalau gaming kalian masih ngerasa aman dan harusnya berdasarkan dari data benchmark juga kalian bisa lihat itu beneran aman. Karena perbedaan ini paling gede paling di 10 FPS dengan laptop yang menggunakan 3070 tapi harganya jauh lebih tinggi. Nah kalau kalian masih nyaman dengan hal itu ya no problem. Karena yang kalian rugikan di sini paling adalah 240 dengan QHD Plus. 16:10 sama nggak adanya DLSS 3 yang mungkin akan berguna di 2-3 tahun ke depan, dimana mungkin para developer banyak yang ngincar graphic fidelity yang benar-benar tinggi banget, cuman FPS-nya rendah, jadi butuh bantuannya DLSS 3 supaya jadi playable. Ya itu doang. Selebihnya gue nggak menemukan minus sama sekali di laptopnya, and see you guys next time.